Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah dan bunda di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Nah, kali ini saya mau mencoba membacakan buku kisah dari Muhammad Ismahiro, anak yatim yang dicintai. Nah, di sini kita bisa mencoba mengajak anak-anak untuk mengenal sosok pahlawan yang sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayah dan bunda, kita coba dengarkan bersama-sama ya, bagaimana sih kisah dari buku Muhammad Ismahiro ini di buku pertama, yaitu Anak Yatim yang Dicintai. Hari itu, suasana kota Mekah tampak sibuk seperti biasa. Mekah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menempatkan Ka'bah di sana sebagai kiblat kaum Muslim di seluruh dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah dibangun untuk dijadikan tempat ibadah. Suatu hari, Ka'bah pernah hendak dihancurkan oleh Raja Abraha, sang penguasa Yaman. Abraha al-Ashram datang membawa pasukan perang dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Seluruh masyarakat Mekah dan Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hingga tahun itu terkenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula Nabi Muhammad kecil dilahirkan di hari Senin yang diberkahi tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kebetulan hari ini saya membacakan buku pada hari Senin. Jadi pas ya, semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Muhammad kecil lahir dari bunda yang mulia, Bunda Aminah. Semua bahagia saat Muhammad kecil lahir. Demikian juga Abdul Muthalib sang kakek. Di manakah ayahnya? Ayah Abdullah, putra tersayang kakek Abdul Muthalib, tidak sempat melihat putra tercintanya. Ayah Abdullah wafat saat Muhammad kecil masih 2 bulan di perut bunda. Kakek Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang. Kebahagiaan tinggal dengan bunda yang sangat dicintai ternyata hanya sebentar. Bunda Aminah meninggal saat Muhammad kecil berusia 6 tahun. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayah Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib dan Ummu Aiman yang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Muhammad kecil kemudian tinggal bersama kakek Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Muhammad kecil berduka. Kakek yang melindunginya meninggal dunia saat usianya baru 8 tahun. Sesuai dengan pesan kakek, Muhammad kecil kemudian tinggal bersama pamannya, Paman Abu Thalib. Sungguh luar biasa ya kehidupan Muhammad kecil. Nah, di sini adik-adik perlu mengetahui ya bahwa ketika hamil bayi Muhammad, Bunda Aminah tidak merasakan kesusahan. Sebagaimana para wanita pada umumnya, kehamilannya terasa ringan. Saat lahir, Muhammad kecil digendong oleh kakek Abdul Muthalib ke Ka'bah. Sang kakek berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana tradisi bangsa Arab. Ibu susu pertamanya adalah Suwaibah
yang juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus saudara sesusu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita coba bagaimana aplikasi daripada buku Anak Yatim yang Dicintai. Berbakti kepada orang tua dan mencintai anak yatim. Nah, di sini adalah kita mencoba membaca buku aplikatif dari kisah anak yatim yang dicintai, yaitu berbakti kepada orang tua dan mencintai anak yatim. Nah, ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai muslim. Sebagai muslim, ajaran Islam adalah kita harus berbakti kepada orang tua dan memang kita diwajibkan mencintai anak yatim. Ya Bunda, buku ini adalah buku yang memang menurut saya sangat recommended untuk anak-anak ayah dan bunda di rumah. Kenapa? Dengan sering membacakan kisah buku ini, maka kita bisa juga membangun karakter anak dengan memiliki karakter yang baik. Kita coba baca ya. Abid, Kak Hakim, dan teman-teman sedang berkunjung ke panti asuhan. Semua yang tinggal di panti asuhan adalah anak-anak yang sudah tidak punya ayah, bunda, atau bahkan tidak punya dua-duanya. Salah satunya adalah Kak Zaid yang tampak langsung akrab. Nah, di buku ini juga nih ada game. Dari gambar ini anak-anak kita bisa bermain. Yuk kita cari 2 kupu-kupu. Di sini bisa mensimulasi sensorik anak ya. Rara ingat bunda. Tadi pagi Rara bentak bunda waktu bunda minta Rara cepat-cepat mandi. Kata Rara berkaca-kaca. Ya Rara, semua ayah dan bunda di seluruh dunia sayang anak-anaknya. Bersyukurlah yang masih punya orang tua. Rasulullah SAW juga yatim piatu sejak kecil, nggak punya ayah dan bunda. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bersyukur. Bahkan sampai setelah orang tua kita meninggal dunia, Kak Zaid menjelaskan. Nah, di sini kita diajarkan untuk bersikap baik saat teriak-teriak. Kemudian yang kedua, bantu pekerjaan ayah dan bunda di rumah. Rapikan kamar tidur, rapikan mainan, cuci piring setelah makan, atau menjaga adik-adik. Yang ketiga, sering-sering bercerita. Boleh cerita apa saja, mereka pasti senang. Kemudian yang keempat adalah memberi hadiah. Nah, ini bisa jadi kejutan. Hadiah nggak harus mahal kok. Petik bunga di taman untuk diberikan kepada bunda, buat surat atau kartu ucapan, atau yang lain. Nah, yang kelima adalah selalu berdoa untuk orang tua. Terus berdoa meski ayah dan bunda kita sudah meninggal dunia. Ada 3 amalan anak soleh yang bisa diterima. 1 adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Nah, makanya di sini diajarkan bagaimana kita sebagai anak harus selalu mendoakan orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal, karena hanya itu yang bisa menolong orang tua kita di surga nanti. Oh iya, termasuk juga ke harus yang kita sayangi juga. Abid menimpali. Ya, bahkan kita harus menghormati, menyayangi, dan tetap menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat ayah dan bunda. Kata kakak Zaid lagi. Tiba-tiba semua ingin cepat pulang dan bertemu ayah dan bunda. Nah, sampai di sini dulu pembacaan buku Sirah Muhammad Ismail, yaitu buku pertama. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa diambil sisi baiknya.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.